0105. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari metode simplex. Nah, teman-teman, di sini metode simplex adalah metode matematika yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah program linear, yaitu kita mencari nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi tujuan dengan beberapa kendala atau suatu batasan yang berbentuk persamaan atau ketidaksamaan. Baik, di sini saya akan menyelesaikan metode simplex, yang dimana di sini ada meminimumkan sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3. Nah, di sini ada 3 kendalanya. Yang pertama yaitu untuk kendala yang pertama x1 dikurang 2x2 ditambah x3 kurang dari 11. Nah, untuk kendala nomor 2 yaitu min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih besar dari 3. Nah, untuk kendala yang ketiga yaitu 2x1 dikurang x3 sama dengan min 3. Nah, untuk penyelesaiannya untuk bagian yang pertama yaitu x1 dikurang 2x2 ditambah x3 lebih kecil dari 11 min ditambah 5. Nah, untuk kolom di sini ada x1 dikurang 2x2 ditambah x3 ditambah s1 sama dengan 11. Nah, untuk bagian kendala yang kedua yaitu min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih besar dari 3 lebih kecil dari min 1. 4x1 min 2 dikurang 2x1 dikurang x2 dikurang 2x3 lebih besar dari 3 sama dengan buka kurung ditambah 5 tutup kurung. Nah, untuk 4x1 dikurang x2 dikurang 2x3 ditambah 5s2 sama dengan min 3 dalam kurung min 1 dalam kurung lagi min 5. Nah, untuk dalam kolom di sini ada 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 dikurang s2 ditambah s1 sama dengan 3. Nah, untuk kendala yang ketiga yaitu 2x1 dikurang x3 sama dengan x1 dalam kurung min 1 tutup kurung dalam kurung lagi 1 dan tutup kurung. Nah, untuk dalam kolomnya ada min 2 x1 ditambah x3 ditambah s2 sama dengan 1. Nah, di sini untuk bagian 1 yaitu sama dengan 3 ditambah 4 x1 dikurang x2 dikurang 2 x3 dan ditambah s0. Nah, untuk yang kedua yaitu 1 tambah 2x1 dikurang x2. Nah, di sini juga ada tujuan dari kendala tersebut yaitu sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah ms1 ditambah ms2 sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah ms1 dan ditambah ms2. Nah, untuk sama dengan yang di bawah min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah m buka kurung 3 tambah 4 x1 dikurang x2 dikurang 2 x3 ditambah s1 dan tutup kurung serta ditambah m. Nah, untuk dalam kurungnya yang di sini 1 ditambah 2x1 min x3 dan tutup kurung. Nah, untuk di bawahnya sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah 3m ditambah 4m x1 dikurang m3 dikurang 2m x3 ditambah ms0 ditambah m tambah 2m x1. Nah, untuk sama dengan yang di bawah min 3 ditambah 6m x1 ditambah 1 minus
2mx2 ditambah 1 min 2mx3 dan ditambah ms0 sama dengan 4m. Sama dengan di bawahnya x tambah 3 min 5x1 dikurang 1 ditambah mx2 dikurang 1 tambah 3 mx3 dikurang ms0 sama dengan 4m. Nah, untuk di sini kan teman-teman, di sini ada min 3. Min 3 ini diambil dari bagian ini. Nah, di sini kan ada min 1 ditambah min 3 itu kan teman-teman tuh kan 4 kan. Jadi ini dikurangi, jadi dia tuh min 3. Nah, untuk bagian 4m ini diambil dari sini. Nah, untuk kenapa bisa 7? Ini ditambah. Ini tambah 3 tambah 4 sama minus 3 ditambah 4 sama dengan positif 7m. Nah, di sini ada bagian x1 dan ini sama digaris menjadi min 3 ditambah 6m x1. Nah, di sebelah sini ada 1x2, 1 dikali 2 min m x0. Jadi digaris menjadi 1 min mx2. Nah, di sini ada bagian x3 dikasih minus 2m x3 minus m x3 sama dengan 1 tambah 3m kali 3. Nah, teman-teman, di sini kita akan beralih pada tabel yang pertama, yaitu kita mencari kolom kuncinya. Nah, di sini saya sudah menandai kolom kuncinya itu bagian 1. Di sini adalah kolom kuncinya. Nah, untuk di sini ada variabel dasar, ada x1, x2, x3, s1, s2, r1, r2, n titik k dan indeks. Nah, di sini ada variabel dasarnya itu ada z, a, b dan c. Nah, untuk indeksnya, untuk indeks bagian a yaitu 11, bagian b indeksnya yaitu 1,5 dan c bagian indeksnya yaitu 1. Nah, untuk tabel yang kedua, di sini ada bagian dasar, variabel dasar, x1, x2, x3, s1, s2, r1, r2, nk dan nilai indeksnya juga sama seperti kolom kunci pada awal yang telah saya sampaikan tadi. Nah, di sini di variabel dasarnya ada z, a, b dan c. Nah, untuk bagian variabel a dasar ini nilai indeksnya yaitu min 5. Untuk variabel b nilai indeksnya 1 dan c nilai indeksnya itu 0. Nah, untuk variabel dasar untuk kolom selanjutnya ada x1, x2, x3, s1, s2, r1, r2, rnk dan indeks sama seperti kolom sebelumnya juga. Dan variabel dasarnya juga sama yaitu z, a, b dan c. Untuk variabel z dan a yaitu nilai indeksnya itu 0 ya teman-teman, dan untuk bagian b nilai indeksnya 0 dan bagian c nilai indeksnya 0,4.